Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, dan juriat-juriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil kiamah. Tun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat ulun, kawan-kawan ulun, keluarga ulun, wabil khusus kepada pengunjung channel YouTube kami di mana berada, dan kepada seluruh subscriber kami yang telah memberikan subscribe kepada channel kami ini dimanapun berada. Pembicaraan kali ini kita ingin membicarakan tentang ilmu yang memberi manfaat. Menurut daripada Imam Ghazali rahimullahu ta'ala, beliau mengatakan beberapa hal tentang ciri-ciri daripada ilmu yang memberi manfaat. Pertama, ciri daripada ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang menambah takutnya seseorang kepada Allah Ta'ala. Artinya ilmu yang dipelajari itu ilmu yang menambah takutnya kepada Allah Ta'ala. Nah, itu menandakan ilmu yang memberi manfaat. Kemudian ilmu yang dipelajari itu yang menunjukkan kepada dirinya tentang keburukan dirinya, kecelaan dirinya. Sehingga setelah ia mempelajari akan ilmunya, ilmu itu ia melihat akan keburukan dirinya, kecelaan dirinya. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian ciri daripada tanda ilmu yang bermanfaat tadi menambah pengenalannya kepada Allah dan menambah ibadahnya kepada Allah. Kemudian daripada ilmu yang memberi manfaat ialah setelah ia pelajari ilmu itu, ia amalkan, berkuranglah kegemarannya kepada duniawi, berkuranglah kecintaannya kepada duniawi, dan bertambahlah daripada kecintaannya kepada akhirat. Dan orang itu juga terbuka mata hatinya sehingga bisa melihat tipu daya syaitan. Nah, ini adalah menurut Imam Ghazali adalah sebagai ciri-ciri daripada ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimaksud di sini, ilmu yang menambah takutnya kepada Allah Ta'ala itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mendidik moral seseorang untuk memperbaiki moral seseorang. Kemudian ilmu tasawuf juga adalah ilmu untuk membersihkan hati, membersihkan batin dari segala penyakit batin, seperti penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit ujub, sum'ah, dan sebagainya itu tidak akan bisa hilang tanpa ada suatu obatnya, dan tidak ada obatnya melainkan adalah ilmu tasawuf. Dengan mempelajari ilmu tasawuf, maka bertambahlah takutnya seseorang itu kepada Allah. Dengan mengamalkan ilmu tasawuf dan mengikuti daripada tarekat-tarekat orang-orang sufi, tarekat-tarekat orang-orang aulia,
dengan menjalankan tarekat mereka di bawah bimbingan guru-guru mursyid, disitulah kita akan bisa menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Imam Abul Hasan As-Sajali, pendiri daripada tarekat Sajaliyah, beliau juga mengatakan, kata beliau, orang yang tidak mempelajari orang yang alim dan tidak mempelajari ilmu tasawuf dikhawatirkan mati dengan membawa dosa besar. Artinya, ia akan membawa sombong, membawa ujub, membawa sum'ah, membawa riya, dan sebagainya itu sebagai penyakit di dalam hatinya yang membawa dosa besar, dan itu ia akan bawa mati. Sebab semasa hidupnya dia tidak mengobatinya dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf dan mengikuti daripada tarekat-tarekatnya aulia-aulia Allah Ta'ala. Dengan mengamalkan tarekat di bawah pimpinan seorang guru murabbi yang mursyid, kita dididik dalam beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita dididik dengan ilmu pengetahuan agar mengembalikan segala sesuatu urusan itu hanya kepada Allah. Dengan mempelajari ilmu tasawuf, kita senantiasa diajari untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Dengan mempelajari ilmu tasawuf, kita senantiasa diajari untuk selalu bersabar. Dengan mempelajari ilmu tasawuf, kita senantiasa diajari untuk selalu bersyukur, bertawakal kepada Allah dan tidak ada kepada yang lain. Dengan amaliyah-amaliyah rutin di dalam tarekat-tarekat yang sudah dipelajari oleh masing-masing orang bertarekat. Tarekat itu banyak macamnya, ada tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini, tarekat itu. Semua tarekat itu pada hakikatnya adalah satu karena sumbernya sama daripada Rasulullah. Para aulia itu hanyalah mereka menyampaikan berbeda-beda pengamalan daripada tarekat, berbeda-beda bacaannya, berbeda-beda kaifiatnya, berbeda-beda pemahamannya, itu karena perbedaan daripada aulia-aulia yang menyampaikannya. Pada hakikatnya seluruh tarekat itu adalah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk wasil ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang awam, mengikuti tarekat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan daripada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang awam, mengamalkan tarekat aulia Allah Ta'ala itu adalah untuk mendapatkan keberkahan daripada wirid-wirid mereka. Bagi kita orang awam, mengamalkan tarekat itu ialah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar kita semakin takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan untuk membersihkan hati kita. Tasawuf mengajarkan pertama adalah perbaikan moral. Tasawuf mengajarkan yang kedua adalah perbaikan hati daripada segala penyakit-penyakit batin. Tasawuf mengajarkan yang ketiga adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sesudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang bersifat lahiriah seperti ilmu fikih, ilmu ushul fikih, furu, hadis, tafsir dan sebagainya, termasuk ilmu alat. Sadanglah kita untuk berpaling dari itu untuk mempelajari ilmu tasawuf, ilmu tarekat sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekiranya hanya inilah yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Mudah-mudahan Syekh Mursyid kita senantiasa menuntun kita untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dengan tarekat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita sesama orang bertarekat bisa menghargai satu tarekat dengan tarekat yang lain. Barang siapa mengambil satu tarekat dan tidak menghargai akan tarekat yang lain, maka pada hakikatnya ia sama tidak menghargai tarekat yang ia amalkan sendiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.